Tubagus Jodi jadi tersangka dan ditahan. Polisi siapkan 2 pasal dengan hukuman penjara hingga denda. Dapur berita artis terkini. Sopir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Tubagus Jodi ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di kilometer 672 tol Jombang yang menewaskan pasangan itu. Beberapa jam setelah kabar Vanessa dan Bibi tewas dalam kecelakaan, ramai unggahan di Instagram story Jodi soal kecepatan speedometer di atas 100 km per jam. Versi lain menyebut kecepatannya menyentuh 190 km per jam. Tubagus Jodi kini ditahan di Polres Jombang, Jawa Timur. Ia dibidik dengan setidaknya 2 pasal dari 2 undang-undang yang berbeda. Pasal yang dilanggar. Pasal yang dilanggar oleh saudara Jodi adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repli Handoko, dan atau pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Imbuhnya kami lansir dari video interview. Pasal 310. Dalam kesempatan itu, Gatot menjelaskan lebih detail terkait hukuman. Pasal 310 ayat 4 memuat ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dengan denda 12 juta rupiah, sedangkan pasal 311 ayat 5 itu ancaman hukumannya 12 tahun dengan denda 24 juta rupiah. Terang Gatot kepada awak media, Jodi diduga mengemudikan dengan cara yang membahayakan orang lain. Pasal 311. Bagaimana dengan pasal 311-nya? Dijelaskan bahwa dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Ia menyambung, polisi mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara hingga konten atau tangkapan layar yang menghebohkan jagat maya beberapa hari terakhir. Dari situ ditemukan sejumlah bukti petunjuk. Dilakukan bukti penahanan. Yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang, beritahu Gatot. Kabar penetapan tersangka dan penahanan Jodi telah sampai ke telinga keluarga Vanessa Angel. Ditemui terpisah, ayah almarhumah Dodi Sudrajat menyatakan pihaknya dan keluarga Bibi siap mengawal proses hukum dan berharap hasil akhirnya memenuhi rasa keadilan. Tubagus Jodi terancam hukuman 6 tahun penjara. Ini 5 fakta pengakuan mengejutkan sopir Vanessa Angel. Tubagus Jodi, sopir Vanessa Angel, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sederet pengakuannya saat kecelakaan maut terjadi pun disorot publik. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tubagus Jodi bisa karena ancaman pasal berlapis dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Hal ini diungkapkan ex pengacara Vanessa Angel, Milano Lubis. Kita pinginnya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Teman-teman bilang ancamannya 6 tahun. Kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Kita pinginnya berlapis, kata Milano Lubis. Itu sebabnya publik pun kembali ingin tahu apa saja pengakuan Tubagus Jodi saat peristiwa kecelakaan maut ini terjadi. Simak 5 faktanya dirangkum Okezone. Jodi telah mengakui kelalaiannya dalam mengendari mobil Pajero yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Ia mengaku membawa mobil dengan kecepatan 120 km per jam. Mengiyakan kecepatan tinggi kalau dari pengakuan-pengakuan ya, tapi kami berpatok pada hasil pemeriksaan nanti, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Tak konsen nyetir. Kepada polisi, Jodi mengaku jika dirinya tak konsentrasi saat nyetir. Di samping itu, dia juga ngebut di jalan tol yang suasananya lengang. Kalau kemarin ditanya secara lisan, dia mengakunya enggak berkonsentrasi. Kecepatan juga agak tinggi, ungkap Gatot.
Main handphone. Sebelum kejadian kecelakaan mobil Vanessa Angel, Jody diketahui mengunggah instastory perjalanannya bersama Vanessa Bibi serta Siska Lorenza dan Gala. Kepada polisi, rupanya Jody juga mengaku lalai main handphone. Baru bisa nyetir. Fakta lain tentang Jody diungkapkan oleh pasangan Crazy Rich asal Malang, Gilang dan Sandi. Jody disebut baru bisa nyetir mobil dan usianya masih muda. Masih muda banget itu kan, Jody masih belajar mobil, ungkap Sandi. Belajar nyetir Februari tahun 2021, timpal Gilang. Pernah bikin lecet mobil Bibi. Sebelumnya, ayah Bibi, Faisal, juga menyebut bahwa Jody pernah tak hati-hati saat menyetir mobil Bibi Vanessa. Jody ternyata pernah mengalami insiden saat mengemudikan mobil Bibi Ardiansyah. Namun insiden ini terjadi jauh sebelum kecelakaan naas yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi. Bukan menabrakkan tapi cuma lecet, ujar ayah Bibi, Faisal. Meski begitu, Faisal juga tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai insiden yang pernah dialami Tubagus Jody saat mengemudikan mobil Bibi Ardiansyah sebelum kecelakaan. Seingat Faisal, peristiwa yang sebelumnya dialami Jody sudah sangat lama. Dulu cuma pernah anak saya cerita kalau mobilnya lecet, tutur Faisal. Penggali liang lahat untuk makam Vanessa Angel belak-belakan mengaku kesal. Jenazah Vanessa Angel dan suaminya, Febri Bibi Ardiansyah, dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka, Pesanggeran, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November 2021 lalu. Pasangan selebritas itu tewas dalam kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto, kilometer 672+300 pada Kamis, 4 November pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Dalam insiden tersebut, pasangan selebritas itu tewas di tempat, sementara anak Vanessa Angel bernama Gala Sky, pengasuh Siska Lorenza, dan sopir bernama Tubagus Jody mengalami luka-luka. Vanessa dan Bibi dikebumikan dalam liang lahat yang sama. Hingga saat ini, tak sedikit warga hingga kalangan artis berziarah ke makam Vanessa dan Bibi guna berdoa. Belakangan sempat beredar kabar bahwa foto Vanessa Angel yang dipajang di makam rusak akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu penggali kubur bernama Harry yang ditemui GPNN.com di lokasi membantah kabar itu. Harry merasa kesal dengan isu yang berhembus itu, karena isu itu juga merugikan dia dan teman-temannya penjaga makam. Harry mengaku setiap hari memantau peziarah yang datang ke pemakaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kesel banyak informasi ngomong rusak, padahal ngeluntur fotonya karena hujan, bukan karena ada yang ngerusakin, kata Harry.